Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga anak-anak tetap sehat ya. Meskipun anak-anak sedang belajar di rumah secara online atau daring, anak-anak harus tetap semangat ya. Anak-anak tidak boleh malas-malas untuk belajar, harus rajin-rajin belajar. Nah, untuk selanjutnya, pasti anak-anak kelas 5 pada bingung ya, siapa sih ibu guru yang ada di video ini? Nah, ibu di sini dari PPL Unisula sedang melaksanakan kegiatan magang 3 di SDN Bintoro 1 Demak. Perkenalkan, nama ibu Norma Sinta. Anak-anak bisa memanggil ibu Bu Norma. Asal ibu dari Demak, Universitas dari Unisula, Fakultas FKIP, Prodi PGSD. Salam kenal ya semuanya anak-anak. Nah, untuk selanjutnya, pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan materi di kelas 5 pada tema 2 tentang udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1 tentang cara tubuh mengolah udara bersih pada pembelajaran 3. Nah, untuk selanjutnya, masih ingatkah anak-anak apa itu arti dari hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Yuk, mari kita pelajari lebih lanjut tentang hak. Hak adalah sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir. Nah, untuk yang kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan setiap orang. Yang selanjutnya, untuk tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Nah, untuk contoh hak sendiri itu, yang pertama ada hak untuk diberi pangan, sandang, dan papan. Terus ada juga hak untuk bergembira, bermain, dan rekreasi bersama keluarga. Ada juga hak untuk mendapatkan kasih sayang dan perlindungan. Nah, sedangkan untuk kewajiban, contohnya yaitu ada kewajiban belajar, terus kewajiban untuk patuh kepada guru dan orang tua, terus juga kewajiban menjaga kebersihan dan kenyamanan di lingkungan sekitar. Terus yang tanggung jawab, contohnya ada misalnya tanggung jawab untuk belajar secara tekun dan giat, terus ada tanggung jawab untuk menjaga kerukunan antar siswa, antar masyarakat, terus juga untuk bertanggung jawab menjaga kebersihan di lingkungan, di sekolah maupun di masyarakat. Nah, untuk selanjutnya, kita sebagai warga masyarakat memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan sikap terpuji yang hendaknya dimiliki setiap individu, karena karakter seseorang tercermin dalam sikap tanggung jawabnya, baik terhadap diri sendiri, orang lain, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Nah, untuk selanjutnya, di sini ada tanggung jawab sebagai individu, di antaranya ada tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab terhadap diri sendiri merupakan kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Nah, selanjutnya ada tanggung jawab terhadap keluarga. Tanggung jawab terhadap keluarga ini menjadi tanggung jawab seluruh anggota keluarga, baik ayah, ibu, maupun anak. Nah, untuk selanjutnya ada tanggung jawab terhadap masyarakat. Tanggung jawab terhadap masyarakat, kita sebagai warga masyarakat memiliki tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Nah, yang selanjutnya di sini ada tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Tanggung jawab terhadap bangsa dan negara merupakan individu sebagai warga negara hendaknya dapat mempertanggungjawabkan segala tindakan dan tingkah lakunya kepada bangsa dan negara.
Nah, untuk selanjutnya, apa sih contoh bentuk tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Nah, anak-anak bisa memperhatikan ada beberapa contoh gambar tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang pertama di sini bentuk contoh tanggung jawab sebagai masyarakat yaitu dengan melakukan kerja bakti bersama supaya lingkungan di masyarakat tetap bersih dengan adanya kerja bakti bersama. Nah, untuk selanjutnya menjaga kehijauan dengan cara menanam pohon. Nah, untuk selanjutnya melakukan ronda malam agar lingkungan di masyarakat tetap aman. Nah, yang terakhir di sini ada tempat pembayaran pajak. Jadi, hidup bersama dalam masyarakat sangat penting karena Tuhan menciptakan manusia untuk saling melengkapi, saling membantu, dan saling menghormati. Setiap orang tidak bisa hidup tanpa orang lain karena kita hidup bersosialisasi. Untuk menjaga hubungan baik dalam kehidupan masyarakat, setiap anggota masyarakat hendaknya sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat. Nah, untuk selanjutnya di sini ada gambar tentang peta Indonesia. Anak-anak bisa memperhatikan gambar di sini ya. Tahukah kamu kondisi geografi di Indonesia itu sangat beragam. Ada wilayah daratan dan ada pula wilayah perairan. Kondisi geografis yang beragam menyebabkan beragam pula jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, tahukah kamu apa arti dari kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, di sini ada beberapa jenis kegiatan ekonomi di masyarakat. Yang pertama ada pertanian. Yang kedua ada perkebunan, yang ketiga ada peternakan, yang keempat ada perikanan, yang kelima ada pertambangan, yang keenam ada kehutanan, yang ketujuh ada perdagangan, yang kedelapan ada perindustrian, yang kesembilan atau yang terakhir ada pelayanan jasa. Yuk, mari kita cari tahu apa sih jenis kegiatan ekonomi di masyarakat itu untuk contoh-contohnya. Nah, di sini ada pertanian dan perkebunan. Pertanian dan perkebunan itu merupakan bercocok tanam yang menanam hasil pertanian dan perkebunan seperti padi, jagung, kopi, teh, kelapa sawit, tebu, dan karet. Nah, anak-anak bisa memperhatikan contoh gambar di sini ya. Di sini adalah contoh gambar salah satu dari pertanian, yaitu salah satunya pertanian padi. Nah, di sini ada contoh gambar yaitu perkebunan teh. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasil peternakan terdiri atas daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Kegiatan peternakan dapat dilakukan dalam skala kecil ataupun besar. Nah, anak-anak bisa memperhatikan gambar yang ada di sini ya. Yang pertama di sini ada gambar untuk peternakan hewan besar. Contohnya yaitu ada sapi, kuda, dan kerbau. Nah, untuk selanjutnya di sini ada gambar peternakan hewan untuk unggas. Contohnya ada ayam, itik, dan burung. Nah, di sini yang selanjutnya ada contoh gambar untuk peternakan hewan kecil, yaitu ada kambing, kelinci, dan domba. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada perikanan. Perikanan merupakan budidaya ikan air tawar dan laut. Nah, di sini terdapat contoh gambar. Yang pertama di sini ada budidaya ikan air tawar. Untuk contohnya yaitu ada
ikan lele, ikan nila, dan ikan bandeng. Nah, di sini juga ada contoh untuk budidaya ikan air laut. Nah, selanjutnya ada pertambangan. Pertambangan dilihat dari kondisi geologisnya wilayah Indonesia mengandung banyak barang tambang. Potensi barang tambang yang melimpah hendaknya dimanfaatkan bagi kemakmuran masyarakat. Contoh barang tambang yaitu ada batu bara, emas, perak, nikel, minyak, bumi. Nah, salah satu contohnya yaitu yang terdapat di gambar ini. Anak-anak bisa melihatnya ya. Di sini yang pertama ada pertambangan batu bara, dan di sini juga ada contoh gambar yaitu untuk pertambangan minyak bumi. Nah, selanjutnya untuk kehutanan. Kehutanan itu meningkatkan hasil hutan dengan menanamkan berbagai macam tumbuhan kayu seperti jati dan mahoni. Nah, di sini anak-anak bisa melihat ya. Di sini terdapat gambar hutan yang bagus, yang hijau. Nah, di sini terdapat gambar yang rusak. Jadi, hutan itu harus dijaga kehijauannya kembali ya, agar hutan tidak menjadi rusak seperti ini. Jika hutan Indonesia kembali hijau, maka nantinya hasil hutan akan kembali melimpah. Nah, untuk selanjutnya adalah di sini ada perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali ke konsumen. Konsumen ini itu adalah pembeli ya. Kegiatan perdagangan tidak hanya mencakup satu daerah atau satu negara, akan tetapi kegiatan perdagangan dapat dilakukan antar negara. Secara ekonomi, kegiatan perdagangan antar negara ditandai dengan ekspor impor. Ekspor adalah usaha menjual barang dari dalam negeri ke pasar luar negeri. Impor adalah usaha memasukkan barang dari negara lain ke pasar dalam negeri. Nah, selanjutnya di sini ada perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Nah, untuk contoh gambarnya anak-anak bisa memperhatikan gambar di sini ya. Di sini ada contoh perindustrian pabrik sepatu, dan di sini juga ada perindustrian tekstil, yaitu untuk pabrik pakaian dan lain-lain. Nah, selanjutnya yang terakhir di sini ada pelayanan jasa. Pelayanan jasa yaitu melayani masyarakat dalam bentuk layanan terhadap konsumen. Nah, misalnya di sini dokter melayani pasien dan lain sebagainya. Nah, untuk tugasnya nanti anak-anak akan dikirim tugas lewat grup WA kelas berupa link. Jadi nanti anak-anak bisa mengerjakan tugasnya nanti lewat link ya. Di situ terdapat latihan soal untuk mengetes sejauh mana kalian memahami materi pada tema 2, subtema 1, pembelajaran 3. Jangan lupa nanti untuk dikerjakan ya. Nah, Ibu akan ngasih batas waktu tugasnya, yaitu anak-anak bisa mulai mengerjakan pada hari Jumat sampai nanti hari Senin. Jadi untuk tugasnya harus dikerjakan, batas waktunya itu terakhir hari Senin. Dikerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh ya, supaya anak-anak bisa mendapatkan nilai yang bagus. Nah, oke. Cukup sekian yang Ibu sampaikan untuk materi hari ini. Jangan lupa anak-anak harus selalu jaga kesehatan, jangan lupa selalu pakai masker kalau keluar rumah, selalu cuci tangan setiap hari. Anak-anak tidak boleh berkerumun ya, harus selalu jaga jarak. Nah, untuk itu Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.